usaha tani cabai di Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil studi kasus usaha tani cabai milik Ibu Suri Amah di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Latar belakang pertanian di Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan mayoritas penduduknya berusaha tani cabai rawit. Dalam berusaha tani cabai rawit, para petani melakukan pengelolaan sumber daya lahan, modal, dan tenaga kerja di lahan tersebut. Mereka menjadikan cabai rawit sebagai tanaman utama di lahan pertanian mereka. Cabai atau lombok termasuk dalam suku Terumpharaman solanaceae dan merupakan tanaman yang mudah ditanam pada dataran rendah ataupun dataran tinggi. Tanaman cabai banyak mengandung vitamin A dan vitamin C serta mengandung minyak atsiri-capsaicin yang menyebabkan rasa pedas dan memberikan kehangatan panas bila digunakan untuk rempah-rempah atau bumbu dapur. Cabai dapat ditanam dengan mudah sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari tanpa harus membelinya di pasar. Ibu Suri Amah mengusahakan usaha tani cabai di lahan dengan luas lahan kurang dari 70 meter. Dengan status kepemilikan lahan, Ibu Suri Amah merupakan milik sendiri atau hak milik sepenuhnya. Seperti pada umumnya, usaha tani cabai di dataran rendah, tanaman cabai dapat panen pertama kali pada umur 70 sampai 75 hari setelah tanam. Sedangkan waktu panen pertama di dataran tinggi biasanya lebih lambat, yaitu mulai umur 4 sampai 5 bulan setelah tanam. Dengan berbagai cara pemeliharaan seperti pengolahan lahan, pengairan air dengan pompa air atau desal, pemupukan, sementara perawatan yang dilakukan seperti penyiraman, pengobatan hama, dan daun. Selanjutnya yaitu aspek non-finansial, di mana aspek ini masuk ke dalam biaya variabel dengan kebutuhan benih, pupuk kandang, pupuk ZA, SP, pupuk NPK, pestisida fumi, dan pupuk urea dengan satuan harga dan biaya seperti pada tabel yang tertera. Kemudian itu semua dengan total biayanya Rp 7.280.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya yaitu sama dengan yang tadi, yaitu biaya variabel. Namun ini adalah sebuah kebutuhan. Yang pertama, persiapan lahan, pembuatan bedengan, persemaian, penanaman, pemupukan, pengairan, penyiangan, penyemprotan, pemanasan, pengambekan, dan pasca panen dengan total biaya sebesar Rp5.340.000. Nah, untuk biaya selanjutnya tetap pada aspek non-finansial dengan biaya tetap. Kebutuhannya yaitu tangki semprot, cangkul, sari, garpu, ember, karung plastik dengan satuan unit ekonomis, harga, nilai awal, dan biaya seperti yang sudah tertera pada tabel dengan total biaya sebesar Rp165.551.000. Nah, untuk tabel berikut itu adalah tabel hasil perhitungan dari tabel-tabel sebelumnya. Yang pertama, biaya variabelnya berjumlah Rp12.620.000, sedangkan biaya tetapnya berjumlah Rp165.551. Nah, maka dari biaya variabel dan biaya tetap didapatkan total biaya sebesar Rp178.171.000. Selanjutnya adalah penerimaan hasil. Berdasarkan hasil yang didapat dari tabel biaya di atas, maka didapatkan hasil perolehan total biaya tetap sebesar Rp 178.171.000 dengan total biaya tenaga kerja sebesar Rp5.340.000 dan total biaya variabel sebesar Rp12.620.000. Sehingga dari hasil tersebut didapatkan jumlah total biaya atau total kos sebesar Rp190.131.000. Sedangkan berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Suri Amah, beliau mengatakan bahwa perolehan banyaknya hasil cabai dan juga harga di petani sangat tidak menentu atau biasa disebut fluktuatif. Namun, pada perolehan hasil yang terakhir kali didapatkan oleh Ibu Suri Amah, beliau mendapatkan sebanyak
kilogram dengan harga Rp80.000, sehingga dari hasil tersebut dapat diperoleh penerimaan oleh beliau sebanyak Rp136.000.000. Dari hasil tersebut didapatkan keuntungan sebesar Rp164.571.000 yang didapatkan dari perhitungan penerimaan sebesar Rp136.000.000 dikurangi dengan total biaya sebesar Rp178.171.000. Didapat pula rasio total penerimaan dengan total biaya atau RIC yakni sebesar 2. Itu berarti usaha tani cabai yang diusahakan atau dijalankan oleh Ibu Suri Ama menguntungkan untuk diusahakan atau layak untuk tetap dijalankan. Perhitungan pada hasil BEP produk atau produk minimal yang harus dihasilkan dalam sekali produksi yakni sebanyak 1.700 kg, sedangkan BEP rupiah atau harga terendah ketika penjualan adalah sebesar Rp197.319.000, di mana pada posisi tersebut Ibu Suri Ama mendapatkan hasil usaha tani cabai yang pas dan layak untuk tetap dijalankan. Selanjutnya adalah kondisi dan strategi. Dalam kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh Ibu Suri Ama di komunitas cabai, itu dilakukan dengan sumber pembiayaan yang didapatkan dari kerja sampingan suaminya sebagai buruh atau semacamnya. Kerja sampingan yang dilakukan oleh suami dari Ibu Suri Ama tentunya masih di area dekat rumah atau masih di sekitaran Kabupaten Lamongan. Hal tersebut dilakukan oleh Ibu Suri Ama agar dapat memberi kebutuhan dan merawat ataupun memelihara usaha tani tanaman cabai miliknya. Dalam menjalankan sebuah usaha tani tidak luput dari sebuah permasalahan ataupun terserang sebuah hama maupun penyakit. Berikut ini beberapa jenis hama utama yang sering menyerang tanaman cabai milik Ibu Suri Ama. Yang pertama, hama ulat. Yang kedua, hama lumai, hama kutu daun, hama lalat buah, bercak daun, pate, busuk, dan yang terakhir adalah layu. Kelebihan dan kekurangan daripada asuransi pemerintah. Asuransi pertanian merupakan suatu asuransi yang bakal menjamin resiko kerugian dalam usaha bertani atau menangkap ikan maupun beternak, sehingga cakupan pertanggungan asuransi pertanian bukan hanya sawah atau kebun saja, tetapi juga peternakan dan penangkapan ikan. Bentuk pertanggung
asuransi